Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita. Untuk pokok materi besarnya adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri. Dan untuk video ini kita akan bahas sub pokok materinya tentang selang kemonotonan fungsi ya. Untuk poin yang keempat. Untuk poin ke-1 sampai 3 ini sudah ada di video-video sebelumnya. Silakan dicek di deskripsi video di bawah ini ya. Baik, langsung saja kita bahas bagaimana selang kemonotonan fungsi. Selang kemonotonan fungsi ya. Untuk bahasa lainnya, selang itu adalah interval ya. Interval. Kalau kemonotonan berarti kalau kita mungkin pakai bahasa sehari-hari, definisi dari monoton itu apa? Gitu-gitu aja ya, gitu-gitu aja. Kemudian konstan begitu kan, monoton, tetap, gitu-gitu aja. Nah, jadi selang kemonotonan fungsi adalah kondisi di mana pada interval tersebut ya, fungsi tersebut ya monoton atau bersifat gitu-gitu aja. Gitu-gitunya aja itu apa gitu ya, yaitu secara kondisi, penamaan kondisi ini ada 5. Kita lihat sebelah sini. Yang pertama itu ada selalu naik, nah ada selalu turun, stasioner, kemudian tidak pernah turun dan tidak pernah naik ya. Baik, kita analisis bahwa kondisi sebuah fungsi monoton naik atau dibilang selalu naik itu dianalisis berdasarkan turunannya. Makanya judul besarnya itu kan tadi aplikasi turunan ya. Maka turunan tersebut diaplikasikan atau dipakai untuk menentukan interval fungsi itu naik, turun atau stasioner. Baik, untuk yang pertama kita lihat bahwa fungsi selalu naik itu kondisinya adalah turunan fungsi tersebut ya itu lebih dari 0. Jadi kita akan mencari x di mana x tersebut menyebabkan turunannya itu ya lebih dari 0. Begitu. Kalau selalu turun, maka fungsinya atau kondisinya adalah turunan fungsi tersebut kurang dari 0. Kalau stasioner itu turunan fungsinya kondisinya sama dengan 0. Nah, kalau tidak pernah turun sebenarnya ini pengembangan gitu ya, atau penggabungan dari dua kondisi sekaligus begitu. Karena mungkin ada beberapa soal yang menggunakan bahasanya pertanyaannya tidak pernah turun. Nah, kondisinya sebenarnya ketika kita dengar tidak pernah turun itu, maka tidak pernah turun. Nah, maka fungsi tersebut adalah selalu naik, ya kan? Tidak pernah turun itu berarti fungsi selalu naik ditambah dengan kondisi stasioner. Gitu. Sehingga kalau tidak pernah turun itu kondisinya penggabungan dari naik dan stasioner. Jadi lebih dari sama dengan 0 gitu. Kalau tidak pernah naik ya, itu kondisinya berarti selalu turun ya ditambah stasioner. Jadi kita lihat selalu turun dan ditambah stasioner, maka dia tidak pernah naik begitu ya. Nah, ilustrasinya pertanyaannya mungkin hal mendasar ya. Sebagai ilustrasinya, kenapa untuk menentukan sebuah interval fungsi naik, turun atau stasioner itu menggunakan turunan, dan kemudian kalau naik itu lebih dari 0, kalau turun itu kurang dari 0, kalau stasioner itu lebih dari 0, sama dengan 0. Kenapa menggunakan ini? Karena konsep dasarnya itu adalah poin yang pertama tentang aplikasi turunan fungsi, bahwa aplikasi turunan fungsi itu sama dengan gradien begitu ya. Dan gradien itu merupakan kemiringan garis, itu hal dasarnya. Sehingga kita tahu sebuah garis kalau miring ke kanan, nah jadi kalau patokan miringnya, kalau ini sebuah garis lurusnya secara vertikal, maka ketika garis itu miring ke kanan, jadi ini seperti ini ya, yang fungsi naik ini kan berarti dia miring ke kanan ini ya. Nah, miring ke kanan itu gradien miring ke kanan itu kan positif gitu. Sehingga kalau fungsinya naik, maka gradiennya itu dalam hal ini berarti gradien itu turunan fungsi tersebut itu lebih dari 0 alias
positif gitu. Kalau stasioner atau diam atau mungkin kelanjutannya pengembangan ini ada titik balik atau titik ekstrim ya, dimana atau nilai titik maksimum atau titik minimum ini justru sudah dipelajari sebelumnya begitu ya. Nah, titik stasioner itu sama dengan 0 karena kalau kita buat gradien maka di titik ini gradiennya itu kan kita buat garis singgung ya, garis singgung di sini. Nah, itu kan berarti pasti garis singgungnya horizontal ya kan, persis horizontal kalau di titik ini gini. Nah, maka gradiennya ya, kemiringan garis itu tidak miring ke kanan atau tidak miring ke kiri gitu, tapi persis lurus horizontal, maka gradiennya itu 0 gitu. Nah, kalau kondisi turun, nah berarti ini sebuah garisnya itu kalau kita buat garis singgung di sini ya, maka itu garisnya miring ke kiri ya. Jadi sehingga gradiennya itu negatif atau kurang dari 0 gitu. Itulah kenapa kondisi naik turun dan stasioner itu menggunakan analisisnya dengan turunan fungsi dan kondisinya seperti ini begitu. Ya, itu kondisi dasarnya, konsep dasarnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana konteks dalam menyelesaikan sebuah soalnya. Untuk yang pertama kita coba ingat-ingat lagi untuk fungsi aljabar begitu ya. Tentukan interval fungsi untuk x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1 dalam keadaan naik, turun, dan stasioner. Jadi satu fungsi ini biar kebayang sekaligus kondisi stasioner, naik dan turunnya di mana gitu ya. Baik, kita cek. Yang pertama kita cek dari kondisi stasionernya. Itu yaitu f aksen x atau turunannya kita sama dengan kan 0. Begitu. Kenapa dibuat dari stasioner? Karena nanti nilai stasioner itulah yang akan menjadi pembatas x-nya untuk di bilangan, garis bilangan. Baru nanti kita tinggal tentukan mana yang naik, berarti mana yang interval yang bernilai positif, atau yang turun, berarti interval yang bernilai negatif begitu ya. Turunan dari x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1 adalah ini. Ini hal yang dasar. Ingat lagi ilmu turunannya ya. Kan x pangkat 3 turunannya 3x kuadrat, min 6x kuadrat turunannya min 12x, 9x turunannya 9 begitu. Ya, 1 turunannya 0 ya, disama dengan kan 0 untuk kondisi stasioner ya. Kemudian kita faktorkan atau boleh kita sederhanakan dulu ya. Kalau ini bisa dibagi 3 semua, maka 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4, 9 bagi 3 3. Sehingga kemudian kita faktorkan. Oke, kita faktorkan dapat x min 1 dan x min 3. Sehingga kita dapat x ya, pembuat nolnya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, inilah kondisi di mana si fungsi tersebut stasioner berarti, yaitu x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Ini kondisi di mana fungsi tersebut stasioner. Nah, kalau pertanyaannya titik, nah titik stasioner itu berarti jawaban kita tuh berupa x, y. Ingat kalau titik itu kan berarti harus disebutkan lengkap x, y, ada x dan y-nya. Berarti kita tinggal nyari nilai y-nya saja gitu untuk titik stasioner. Untuk x sama dengan 1, maka y-nya dapat 5. Substitusinya kemana? Ke sini fungsinya ya. Kalau x-nya 1, maka substitusi ke sini. Nah, dilihat, nah dihitung, nah dapatnya adalah 5. Untuk x yang sama dengan 3, nah kita substitusi ke sini. Nah, dilihat, dihitung, nah kemudian dapatnya y-nya 1. Jadi titik stasioner itu 1,5 dan 3,1. Ini titik stasioner. Kalau pertanyaannya kondisi stasioner saja, jawabannya ini x sama dengan 1 atau x sama dengan 3 begitu. Nah, untuk keadaan naik dan turunnya kita tinggal buat garis bilangan gitu ya. Kita lihat untuk pembuat nolnya itu atau stasionernya itu kan tadi 1 dan 3. Sehingga kita buat sebuah garis bilangan 1 dan 3. Kemudian kita cek ya, mana interval ya di sekitaran 1 dan 3 ini yang bernilai positif ya, karena lebih dari 0 berarti positif kan. Nah, cara ceknya kita pilih salah satu saja ya. Misalkan maunya gimana, maunya yang di tengah-tengah yang dicek boleh, mau di kirinya yang dicek, di tengahnya atau di kanannya itu sama saja, terserah ya. Kalau misalnya kita cek 1 dengan 3, di tengahnya sini ada angka 2 ya, boleh kita cek. Nah, ceknya masukin ke turunan. Ingat nih, kan ini turunan.
Jadi substitusinya atau ceknya itu keturunan. Nah, kita pakai ini aja yang udah memfaktoran, lebih mudah dihitung. Jadi kalau kita cek tadi 2, ya coba 2 dikurang 1 itu 1. Kemudian 2 dikurang 3 itu min 1. Maka 1 dikurang min 1 itu berapa? Min 1. Artinya tadi ketika kita coba 2, hasil turunannya itu min 1. Min 1 itu adalah apa? Negatif, ya kan? Nah, jadi selang di antara 1 dan 3 itu nanti bernilai negatif. Begitu. Nah, selang di antara atau di sebelah kirinya 1 dan sebelah kanannya 3 itu positif. Mungkin sedikit cara cepat bahwa kalau fungsi kuadrat itu pasti hasilnya selang-seling. Begitu. Jadi kalau udah tahu salah satu selang itu pasti selang-seling. Kalau kita tahu tengahnya sudah kita dapat min, pasti kiri kanannya plus. Gitu. Atau sebaliknya, kalau tengahnya plus pasti kiri kanannya min, tapi dengan syarat fungsi kuadrat. Begitu. Kalau tidak percaya dicoba meyakinkan, coba yang sebelah kirinya 1 ini ada angka 0 kan. Nah, cobanya bebas gitu ya, yang penting sebelah kirinya 1 dan 0. Kalau kita substitusi ke sini, 0 kurang 1 min 1, 0 kurang 3 min 3. Min 1 kali min 3 adalah 3. 3 itu positif. Betul kan? Nah, sekarang kalau di sebelah kanannya 3, itu misalkan ada angka berapa? 4. Nah, kita coba substitusi. 4 kurang 1, 3. 4 kurang 3, 1. Ya, jadi 3 kali 1, 3. 3 itu positif. Nah, oke, gitu ya. Jadi untuk interval fungsi naik, nah kita minta yang lebih dari 0 atau yang positif. Berarti yang interval positif adalah X kurang dari 1, ya kan? Berarti sini ya, X kurang 1 atau X lebih dari 3. Begitu. Ya, untuk fungsi turunnya berarti sudah sekalian dibuat garis bilangannya ya. Kalau fungsi turun itu kan berarti yang diminta intervalnya yang negatif, kurang dari 0. Negatif mana? Yang negatif itu adalah interval yang di antara 1 dan 3. Jadi ini 1 kurang dari X kurang dari 3, atau X nya di tengah 1 dan 3. Begitu ya. Nah, untuk lebih meyakinkan kita lihat ilustrasi di GeoGebra-nya. Oke. Baik, kita akan coba membuat ilustrasinya di aplikasi GeoGebra ya. Kita input fungsinya di sini. Tadi ada X pangkat 3. Kemudian dikurang ya. Dikurang 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 1. Oke. Enter. Nah, kita lihat ya, ini fungsinya tadi. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, GeoGebra membantu kita ya membuat ilustrasi gambarnya. Kita lihat fungsinya. Nah, ini garis hijau. Nah, tadi diingatkan fungsi stasionernya itu adalah, kondisi stasionernya adalah ketika X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi kita lihat di sini. Nih, kondisi stasionernya ya. Dimana tadi lebih lengkapnya kalau titik stasionernya 1,5 ya, kita lihat betul ya, dan juga 3,1 betul, ini stasioner kondisi. Berarti kalau lebih lanjut kondisi stasionernya secara rinci yang 1,5 adalah titik maksimum ya, maksimum lokal ya. Kalau yang ini titik minimum gitu ya. Begitu. Tadi fungsi naiknya berarti kan dari sebelah sini terus naik ke sini adalah X kurang dari 1. Kemudian fungsi turun intervalnya adalah untuk X di antara 1 dan 3. Kemudian untuk di fungsi naiknya ada 2, ulangi, ada interval dari X kurang dari 1. Nah, kemudian ada juga yang dari X lebih dari 3, dari mulai 3 dan seterusnya. Fungsi naiknya. Untuk fungsi turunnya tadi adalah X yang di interval antara 1 sampai 3. Nah, begitu ilustrasinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Contoh selanjutnya, kita coba fungsinya fungsi yang trigonometrik ya. Tentukan interval fungsi fx sama dengan sin x pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Ya, jadi yang diminta adalah fungsinya sin x, kemudian intervalnya tapi dibatasin lagi ujung-ujungnya dari 0 sampai 2pi saja. Begitu ya. Keadaan naik, turun dan stasionernya itu di mana? Begitu. Kita cek. Kita lihat dari fungsi stasionernya dulu. Nah, berarti tadi ya turunannya itu disama dengan kan 0.
maka sin X turunannya adalah cos X. Cos X disama dengankan 0. Maka berapa dapat X-nya? Nah, mungkin kalau fungsi trigono ini yang perlu dikuatkan lagi, diingat-ingat lagi ya, nilai X-nya berapa, sudut berapa yang cos itu bernilai 0. Sudut 90 derajat ya kan, atau kalau kita buat dalam bentuk pi, berarti 90 derajat adalah pi per 2, betul ya. Dan atau ya satu lagi ada yang bernilai 0 untuk rentang dari 0 sampai 2 pi adalah 270 derajat ya, atau kalau dalam bentuk pi berarti 3 pi per 2 begitu. Jadi kondisi stasionernya adalah ketika X sama dengan pi per 2 atau X sama dengan 3 pi per 2 begitu ya. Nah, selanjutnya untuk fungsi naiknya seperti tadi, kita akan cek untuk interval yang dibatasi oleh stasionernya, ada pi per 2 dan juga ada 3 pi per 2. Kita cek ya di interval ke sini ya, di tengah dan yang ke sana mana yang bernilai positif. Kita cek. Nah, mungkin mau diceknya yang mana? Nah, untuk fungsi trigono ini hati-hati, tidak seperti fungsi kuadrat otomatis berselang-seling ya. Jadi kita harus agak hati-hati begitu kalau yang ini. Kita cek ya, kalau dari 0 sampai pi per 2 itu berarti kuadran 1 ya kan. Nah, kuadran 1 dari cos itu bernilai positif. Jadi ya tidak perlu dicari berapa derajat karena kalau trigono kan udah jelas ya, min plusnya dari kuadran saja begitu. Nah, jadi kalau dari 0 ya kan, karena dimintanya 0 nih, berarti kalau dari 0 sampai 90 derajat itu untuk nilai cos positif gitu kan. Nah, kemudian di antara 90 sampai 270, nah, berarti kan ini ada kuadran 2 karena dari 90 sampai 180, ada juga kuadran 3 dari 180 sampai 270. Jadi kuadran 2 dan 3 sekaligus nih yang tengah. Nah, itu untuk nilai cosnya apa? Min, ya kan? Nah, kemudian dari 3 pi per 2 sampai 2 pi, berarti ini kuadran 4. Nah, kuadran 4-nya itu untuk cos apa? Positif, gitu ya. Oleh karena itu, fungsi naiknya yang lebih dari 0 atau positif adalah 0 kurang dari X kurang dari pi per 2, ya. Jadi dibatasin kan, ujung yang paling kiri ini 0. Nah, kita sesuaikan berarti 0 kurang dari X kurang dari pi per 2. Jadi dari 0 sampai pi per 2 ya, atau dari 270 atau 3 pi per 2 sampai 2 pi. Nah, kita sesuaikan, ada tambahan ujung-ujung intervalnya lagi ya. Begitu untuk fungsi naik. Untuk fungsi turunnya, nah berarti kita lihat yang negatif atau kurang dari 0, yaitu yang interval ini dari pi per 2 sampai 3 pi per 2 ya. Begitu. Ingat tidak ada sama dengannya ya, karena kalau sama dengannya kan adanya di sini di stasionernya. Begitu. Ya, kita cek lagi dengan GeoGebra. Ilustrasi fungsi sin X, kita buktikan stasionernya di pi per 2 dengan 3 pi per 2, kemudian kondisi naiknya dan kondisi turunnya kita lihat di ilustrasi di GeoGebra-nya. Baik, kita coba buat ilustrasinya sekarang untuk fungsi fx sama dengan sin x di GeoGebra-nya. Kita ketikkan di sini sin x. Nah, kita lihat, ini udah muncul ya. Nah, kita lihat tadi intervalnya itu kan dari 0 sampai 2 pi. Nah, ini 2 pi, dari 0 sampai 2 pi. Nah, tadi diingat, kondisi stasionernya adalah untuk x sama dengan pi per 2. Nah, ini kan betul nih stasionernya di sini ya, atau titik balik ya, titik balik maksimum berarti kalau ini. Kemudian satunya lagi adalah untuk 3 pi per 2, kondisi stasionernya di sini. Nah, kemudian tadi fungsi turunnya atau fungsi naiknya berarti lihat tadi dari perhitungan kita dapat di antara atau dari 0 sampai pi per 2, kita lihat naik ya kan. Nah, kemudian naik juga yang dari 3 pi per 2 sampai 2 pi. Nah, kondisi naiknya tadi kan betul sesuai dengan apa yang kita dapat. Kemudian untuk kondisi turunnya atau interval turunnya adalah dari pi per 2 sampai
3pi per 2 begitu ya. Jadi untuk meyakinkan boleh dicoba pakai GeoGebra-nya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.